Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Arsyad. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 7 Universitas Putra Indonesia, ingin memaparkan hasil jawaban UAS dalam mata kuliah Etika dan Hukum Pers. Terima kasih. Yang pertama itu ada soal, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika dan hukum pers. Etika pers adalah ilmu atau studi yang mengkaji peraturan dan tingkah laku pers. Berkaitan dengan etika, tentunya ada perilaku yang benar dan salah. Hal ini juga berlaku dalam etika pers. Etika ini turut membahas mengenai perilaku pers yang baik dan buruk, atau tingkah laku pers yang benar serta salah. Dalam hukum pers merujuk pada aturan dan peraturan yang mengatur kebebasan pers, tanggung jawab media massa, dan hubungan antar media dan masyarakat. Hukum pers bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai berlaku di masing-masing negara. Hukum pers umumnya melindungi kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Yang penting, kebebasan pers mencakup hak wartawan dan media massa untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Kebebasan pers juga melibatkan hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat dan beragam. Soal nomor 2, apa urgensi hukum pers diberlakukan di negara Indonesia? Balik lagi, jawabannya itu dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan tidak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlakukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dilaksanakan asas fungsi dan kewajiban dan perannya sebagai sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga perlu dibentuk undang-undang tentang pers. Tindakan kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik, dalam kurung deformasi, ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal karet tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dan dari jurnalis. Berkaca pada fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian terkait arti penting dari jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang kita kritis sehingga tidak diskriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut Undang-Undang ITE. Pertanyaan nomor 3, jelaskan pelanggaran di media konvergensi. Sungguh banyak sekali ya dalam pelanggaran ini. Dalam pembaruan ideologi, politik, dan etika jurnalisme tahun 2018, konvergensi media tidak hanya berpengaruh pada perubahan proses jurnalistik, namun juga menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan tersebut mencakup pola konsumsi, media masyarakat, persepsi publik, penyebaran informasi, serta literasi media. Dengan hadirnya media dalam bentuk online seperti Kompas, Tribun.com, atau media daring lainnya, pola komunikasi berita masyarakat mulai dirubah. Bahkan masyarakat bisa mengakses informasi lewat gadget, membagikannya ke orang lain, bahkan berdiskusi soal pemberitaan yang sedang hangat yang diperbincangkan.
Selain itu, adanya konvergensi media juga berarti kompetisi antar media juga semakin tinggi. Sebagai perusahaan media harus berlomba dan menyebarkan pemberitaan mulai dari mengutamakan kecepatan hingga diferensiasi konten. Sederhananya, konvergensi media tidak hanya berdampak pada proses jurnalistik serta perusahaan media, namun juga kehidupan masyarakat, mulai dari pola konsumsi hingga berita. Pentingnya literasi media saat itu. Yang keempat, jelaskan jenis pelanggaran dan kejahatan media massa. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada penipuan phishing. Phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korban untuk memberikan identitas informasi pribadi. Banyak orang yang tidak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan kebijakan kepada korban. Yang kedua itu ada peretasan. Peretasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang bisa dilakukan para peretas yaitu membuat bubble sistem, mencuri data pribadi dan data keuangan. Yang ketiga itu ada cyber stalking. Cyber stalking atau penguntitan cyber merupakan pengguna internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Penguntit akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Selain membuat korban merasa terganggu, perilaku penguntit tersebut dapat pula membahayakan nyawa korban. Yang keempat itu ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara media online melalui internet dan teknologi lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial. Mungkin sayangnya dalam cyberbullying itu banyak mirisnya dalam generasi yang terus meningkat, yang mungkin banyak sekali penggunaan media dalam media literasi ataupun media sosial yang tidak bisa menahan atau enggak kita emosi dalam melakukan tindakan yang menurutnya tidak pantas dalam media sosial. Dan yang kelima itu ada kejahatan konten ilegal, di mana kejahatan konten ilegal ini yang berisi informasi yang tidak benar dan mengganggu ketertiban, namun termasuk kejahatan siber. Isi dari konten ilegal ini adalah informasi, topik yang bersifat sara atau tidak senonoh. Nomor 5. Bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam media massa? Media massa dalam menjalankan fungsi pers, yaitu guna mewujudkan sistem negara yang demokratis demi tercapainya welfare state. Di antara sejumlah informasi yang kerang disampaikan media massa di hadapan publik, yaitu bidang-bidang ekonomi, hukum, politik, budaya, sosial, agama, dan hiburan. Informasi tentang hukum dan penegakan hukum kerap sekali menjadi diskusi publik di media massa, sehingga kedudukan media massa secara non-struktural mengambil posisi penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Tanpa media massa, mungkin masyarakat tidak menerima informasi yang cukup tentang perkembangan penegakan hukum. Berbagai peristiwa hukum yang berhasil diungkap oleh media massa melalui investigasinya tanpa keterlibatan media massa, mungkin sejumlah kasus hukum tidak terungkap di hadapan publik. Bahkan fungsi media massa terkait dengan penanggulangan tindak korupsi disebut sebagai fungsi kontrol sosial, yaitu berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Baik, berikut itu jawaban dari hasil mata kuliah Etika dan Hukum Pers. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.